Masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, Saudara, Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan mulai membuka layanan bagi warga yang ingin melakukan pernikahan. Salah satu syaratnya adalah pernikahan itu harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sahabat Kompas TV, jelang new normal di Pekalongan, Jawa Tengah, prosesi pernikahan ini sudah diperbolehkan. Nah, pagi ini saya akan mengajak sahabat Kompas TV untuk melihat tata cara pernikahan di jelang new normal ini yang tentunya memperhatikan protokol kesehatan. Ikuti saya. Amarallahu bihi bil imsaki bima'rufin aw tasawashiruhunna bil ma'ruf. Nah, sahabat Kompas TV, setelah saya melakukan perjalanan dan tiba di rumah mempelai wanita, protokol kesehatan terus dilakukan oleh keluarga calon pengantinnya. Itu ketika masuk ke rumah dari mempelai wanita, para tamu undangan harus memakai masker dan mencuci tangan. Dan tentunya ketika akad nikah nanti akan ada pembatasan jumlah tamu yang menyaksikan prosesi akad nikah yang dilakukan oleh calon pengantin. Ya, sahabat Kompas TV, saya tadi menghadiri pernikahan salah seorang warga di Pekalongan, Jawa Tengah. Ternyata saksi dari pernikahannya adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, saya akan bertanya seperti apa layanan pernikahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bersama saya sudah ada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Bapak Kasiman Mahmudeski. Selamat pagi, Pak Kasiman. Selamat pagi, alhamdulillah. Pak, layanan nikah di tengah pandemi ini mulai berlangsung sejak kapan, Pak? Normalnya sesuai dengan SE-nya awal bulan Juni itu sudah dikeluarkan tanggal 10 bulan Juni tahun 2020 bahwa pelaksanaan akad nikah sudah dilayani pernikahan di gedung, di rumah ibadah, masjid, musola maupun di rumah para calon pengantin. Tapi dengan persyaratan dengan menggunakan protokol kesehatan seperti yang sekarang kita pakai, ada masker, ada kemudian sarung tangan bagi pengantin dan yang menikahkan atau yang mewakilkan menikahkan. Seperti tadi saya mewakili wali dari perempuan untuk menikahkan pengantin putri dengan calon pengantin putra. Terus itu, Pak, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Kementerian Agama untuk sahabat Kompas TV di rumah maupun yang menyaksikan vlog ini? Ya, alhamdulillah untuk seluruh teman-teman dimanapun berada bahwa tidak usah khawatir. Yang pertama, laksanakan semua kegiatan kita dengan normal, dengan tentu dengan protokol kesehatan, khususnya di bidang pernikahan. Kemudian khusus untuk pernikahan ini, mudah-mudahan seluruh Indonesia mendengar, pernikahan sudah bisa dilaksanakan di luar balai nikah dimanapun dengan protokol kesehatan. Kalau di gedung itu maksimal 30 orang. Kemudian kalau di ruang tadi itu kira-kira 10 orang yang boleh untuk mengikuti acara tersebut. Ya, terima kasih, Pak Kasiman. Ya, itu tadi sahabat Kompas TV, salah satu penjelasan dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Layanan pernikahan sudah mulai dibuka dan sekarang boleh menikah ya di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan Polres Pekalongan Kota menetapkan Dukuh Kanyaran di Kelurahan Sokoduet sebagai Kampung Tangguh Nusantara Candi di Kota Pekalongan Jumat. Peresmian Kampung Tangguh Candi Nusantara ini diisi dengan sejumlah acara, diantaranya pengobatan gratis, pembagian sembako, dan lain-lainnya. Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan Polres Pekalongan Kota menetapkan Dukuh Kanyaran di Kelurahan Sokoduet sebagai Kampung Tangguh Nusantara Candi di Kota Pekalongan Jumat. Peresmian Kampung Tangguh Candi Nusantara ini diisi dengan sejumlah acara, diantaranya pengobatan gratis, pembagian sembako, dan lain-lainnya. Menurut Kapolres Pekalongan Kota AKBP Egy Adriansyah, Kampung Tangguh Nusantara Candi ini merupakan pilot project dari Mabes Polri. Kegiatan sehari-hari di era new normal ini melaksanakannya dengan menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, kampung ini juga memiliki ketangguhan di bidang pangan dan lain-lainnya. Khususnya kolaborasi adalah 3, yaitu dari Polri, TNI, dan pemerintah kota. Untuk menciptakan suatu kampung tangguh Nusantara Candi, yaitu kampung yang dalam kegiatan normal ini melakukan protokol kesehatan. Juga di situ ada ketangguhan bidang pangan, ya, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Di mana masyarakatnya di sini mengikuti pola new normal plus dengan protokol kesehatan. Wali Kota Pekalongan Sailani Mahfud menyambut baik adanya Kampung Tangguh Nusantara Candi di Kelurahan Sokoduet ini. Karena memang potensi Dukuh Kanyaran di Sokoduet ini memang cukup tangguh untuk menghadapi pandemi corona. Selain pintu masuk hanya satu sehingga memudahkan mengontrol orang keluar masuk, warganya juga memiliki aneka tanaman pangan dan ternak sebagai ketahanan pangan. Ini ternyata kagum luar biasa untuk Kanyaran, ya. Kanyaran ini merupakan daerah dari Sokoduet, ya. Ternyata bisa menciptakan sedemikian rupa untuk desanya karena memang potensinya luar biasa. Di sini ada 120 hektar, ya. Ini adalah tanaman dari padi dari warga sendiri. Kemudian ada peternakan, ya, kemudian juga perikanan, ya. Dan semuanya saya kira adalah komplit di sini. Inilah saya kira sebagai salah satu contoh, mudah-mudahan di kelurahan yang lainnya akan bisa meniru seperti ini. Diharapkan keberadaan Kampung Tangguh Nusantara Candi di Kelurahan Sokoduet ini bisa ditiru kelurahan-kelurahan lain di masa new normal bersamaan dengan pandemi COVID-19 ini. Awanegus, Kompas TV, Pekalongan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Idam Aziz melakukan sidak di sejumlah titik keramaian di Kota Semarang. Sejumlah titik yang dikunjungi yakni Pasar Karangayu dan Paragon Mall. Di Paragon Mall, Panglima TNI dan Kapolri yang didampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo serta Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengecek sejumlah titik. Rombongan melakukan pengecekan dalam persiapan new normal. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan kunjungan yang dilakukannya ini untuk mengecek kesiapan jajaran TNI Polri dalam membantu pemerintah daerah untuk mendisiplinkan protokol kesehatan. Dari pantauannya, protokol kesehatan sudah dilakukan sesuai SOP dalam pasar tradisional maupun mal. Masyarakat masuk ke pasar tradisional maupun mal di depan pintu sudah di-screening, dilihat temperaturnya. Apabila di bawah 37,5 maka dipersilakan masuk. Dengan persyaratan lagi adalah mencuci tangan, kemudian masuk. Dan di dalam pun masih diawasi oleh anggota TNI Polri supaya tidak bergerombol. Dan saya lihat tadi ada penjelasan mengingatkan harus selalu pakai masker dan jaga jarak. Demikian juga apabila mereka ada yang temperaturnya lebih dari 37,5, maka akan diserahkan kepada gugus tugas untuk mendapatkan perawatan. Menurutnya, keberhasilan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan merupakan kerjasama TNI Polri, pemerintah daerah, dan pengelola. Dan yang terpenting yakni keikutsertaan masyarakat mentaati protokol kesehatan. Usai melakukan pengecekan di Mall Paragon, Panglima TNI dan Kapolri meninggalkan lokasi. Rombongan menuju Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk kembali ke ibu kota negara. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang. Kakek sebatang kara tinggal di Gubuk Reog. Tunggu setelah jeda berikut ini.